Yaimim ini akhirnya ditahan sesuai dengan prediksi saya bahwa sebenarnya dia yang sebenarnya bermasalah. Dan mana para YouTuber dan influencer yang kemarin itu mendukung beliau, muji-muji, bahkan datang dari jauh pengen ketemu sama beliau. Semuanya diam saja. Dan apakah kecele-kecele semacam ini akan terus kita alami? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Halo Tensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sosial media ini tidak menampakkan hal yang sesungguhnya. Sosial media ini menampakkan hal yang kalian ingin lihat. Sosial media menghadirkan apapun yang ingin kalian dengar, kalian lihat, dan kalian percayai. Sisanya kalian akan berusaha untuk menyangkal, melupakan, dan tidak mempedulikan. Tapi kebenaran pasti akan terungkap. Dan Yaimim akhirnya ditahan. Akankah ini terjadi di masa depan? Akankah orang-orang yang dipuja dan puji seperti Pak Purbaya akan menghadapi cancel yang serupa? Mari kita lihat. Mas Denny Darko Yaimim ini akhirnya ditahan oleh kepolisian untuk menghindari keonaran. Menurut pihak kepolisian yang lebih besar, setelah diperiksa dan menurut pihak kepolisian barang bukti dan dugaannya sudah cukup kuat untuk Yaimim menjadi seorang tersangka dan ditahan. Nah, menurut Mas Denny Darko, apakah pada akhirnya nantinya akan ada influencer-influencer lain juga yang berusaha untuk kembali membela Yaimim? Kalau kembali membela, enggak lah ya. Bahkan sekarang mereka sebisa mungkin ya diam aja. Apakah menghapus kontennya? Enggak, karena ini masih akan menimbulkan ya tadi, pundi-pundi rupiah akan terus berdatangan. Tapi yang sangat disayangkan adalah saat kemarin beliau ini ya dianggap oleh netizen ini yang benar, mereka ikut mengangkat, mereka seakan-akan membela, tapi terus saat sekarang ini ada kejadian yang sebaliknya, mereka ini diam saja. Padahal kalau bisa dijelaskan, coba untuk diberitahukan bahwa yang kemarin itu ternyata tidak seperti yang dikatakan. Dan akhirnya memang terjadi hal yang saya sudah prediksikan sebelumnya. Karena dari awal, sebenarnya terlihat sekali dia yang problematik. Dia yang sepertinya, saya duga ini orang yang manipulatif. Dan dari video-video berikutnya, masyarakat ini kayak sudah mulai nggak peduli. Seakan-akan orang-orang yang memuji itu sekarang kayak, aduh jangan ketahuan kalau dulu gue ikut mendukung deh, karena takut malu. Saya masih ingat membaca banyak sekali dukungan kepadanya. Mungkin karena beliau ini menggunakan atributal agama atau hal-hal yang bersifat berkaitan dengan ya lebih sepuh atau hal-hal yang memang secara simbol ini menampakkan bahwa beliau ini seseorang yang memang benar dan pantas dibela. Tapi sayangnya tadi seperti yang saya katakan, dan saya di sini nggak mau membahas Yaimim lebih jauh. Kalian bisa mendapatkan beritanya ada di mana-mana. Tapi lebih kepada kalian semua yang saat muncul atau ada seseorang yang kemudian dijadikan celebrity sweetheart, dicintai, dielu-elukan, terus semua orang seperti ditutup kacamata kuda amini yang sama tanpa kita mencoba mencari tahu. Saya pun juga pernah membahas tentang Teh Novi seperti itu. Saya mencoba untuk melihat dari dua sisi. Saya tidak benarkan apa yang dilakukan oleh Agus, tapi apa yang dilakukan Teh Novi pun itu juga nggak seluruhnya juga benar gitu loh. Tapi semua pengagungan, semua dia ini seakan-akan dijunjung menjadi seseorang yang tanpa celah, tanpa salah, dan apapun yang dilakukannya ini seakan-akan selalu dianggap benar. Nah, apakah figur-figur seperti ya tadi itu? Kalau kemarin kan ada Pak Purbaya, terus kemudian ada Ferry Irwandi, atau kemudian ada sekarang Panji Pragiwaksono misalkan, apakah akan menghadapi cancel serupa? Ya sebenarnya sangat mungkin, karena sejatinya netizen ini pasti akan menjumpai satu titik di mana hal yang buruk itu terjadi, dan ini sesuatu yang sangat natural sebagai manusia. Tapi terus kemudian mereka kecewa. Bukan kecewa terhadap orangnya, tapi kecewa terhadap ekspektasi mereka yang ternyata berbeda dengan kenyataan. Tapi bukan artinya ini ya, saya samakan ya. Kalau Yaimim ini kayaknya memang problematik dan ya dia sepertinya kalau saya sih lebih setuju ya dia sekarang ini ditahan untuk menghindari keonaran yang lebih jauh lagi. Karena sebenarnya kerugian yang ditanggung itu lebih banyak juga lawannya Yaimim Mbak Sahara ya, Mbak Sahara yeah. Dulu kena cancel, iya, kena cancel, kena bully, dan terus sampai dulu LC, dulu banyak sekali bulian yang kalau menurut saya ini sangat-sangat nggak manusiawi. Dan itulah sosial media, jahatnya sosial media seperti itu. Sosial media ini tempat sampah, tempat kalian nyampah, tempat warga bangsa Indonesia yang dianggap ramah,
mereka ini nggak pernah kasar sama orang asing, selalu bertutur kata sopan, tapi di luar itu ternyata mereka menyimpan kekejian, kekejaman, dan juga komentar-komentar yang nggak manusiawi yang bisa saja mereka melontarkan lewat sosial media atau akun fake mereka. Biasanya kalau ada kejadian seperti ini, polanya adalah netizen kembali mendukung, ya mungkin sekarang nantinya bisa aja dipanggil Bashara, oh ternyata selama ini benar dugaannya beliau korban, terus nanti netizen berbondong-bondong lagi mendukung Bashara secara berlebihan lagi. Gimana Mas Denny? Kayaknya itu susah deh. Karena kemarin pun Agus juga nggak didukung balik. Nggak. Kalau yang seperti itu nggak. Saya menyaksikan, kecuali ini selebriti yang sama-sama kuat ya, dan mereka ini berperang kayak waktu itu Ricis lawan siapa atau apa, yang sudah punya fanbase. Tapi kalau seperti ini, mereka ini kan nobody sebelumnya. Artinya mereka bukan public figure, mereka hanya orang-orang di tempat tinggal mereka yang kebetulan bersinggungan, lalu di-upload ke sosial media menjadi viral dan dibicarakan oleh semua orang. Sayangnya picking side ini terjadi. Tapi kalau untuk yang ini, sepertinya pendukung balik ya ada, tapi nggak akan sebesar sebuah gerakan yang terus kemudian mendukung. Saya pikir ya akhirnya mereka menyadari bahwa kebenaran ini pasti akan terungkap. Tapi kan kejadian dukungan berlebih dan bahasanya kecele ini yang berkali-kali, termasuk di kasusnya Inara juga netizen kembali kecele itu. Maksudnya mendukung Inara sebagai yang tersakiti. Terus kemarin sempat ramai kayak, kenapa gue pernah mendukung dia ya? Kalau Inara ini berbeda. Kalau Inara saat kejadian itu, Inara belum bareng sama Insanul itu siapa? Ya itu. Yeah. Jadi ya waktu itu Inara jadi korban. Seiring berjalannya waktu, kemudian Inara dianggap sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Ya ini kan ada jeda waktu yang lumayan lama gitu loh. Tapi enggak, kalau yang ini tuh, ini kita tahu bahwa yang problematik itu dia. Tapi beberapa orang yang malas untuk riset dan mencari tahu, itu terpukau oleh simbol. Nah, makanya saya pun berencana pengen ngambil sekolah S3 itu yang mempelajari tentang bagaimana simbol ini menyilaukan manusia, bagaimana simbol itu membuat orang percaya. Dan itu sudah bukan tentang fakta lagi, tapi tentang bagaimana kita mencari validasi atas apa yang kita saksikan di sosial media. Maka sebenarnya manusia itu nggak mencari kebenaran, mereka nggak mencoba mempelajari sesuatu. Mereka mayoritas adalah makhluk egois yang berusaha untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran, atas apa yang mereka rasakan terhadap satu hal, dan jika ternyata itu sesuai, maka mereka akan mengikutinya. Jika tidak, mereka akan menyerang hal itu. Bukan manusianya, tapi simbol yang mereka kira mereka harus serang. Tapi kalau kita bisa lihat juga dari kasus-kasus ini ya, mendukung secara berlebihan dan pada akhirnya bisa meng-cancel seseorang secara berlebihan juga, kayak ada kesalahan waktu itu di beberapa FNB juga bisa diserang tuh, Google Map-nya dikasih rating rendah. Ini ada cara untuk menghentikannya nggak sih, Mas Denny? Sebenarnya cara yang terbaik, ini saya baca dari beberapa buku yang juga saya baca di bukunya itu ya, Pak Haji Ashraf ya, ini profesor saya mengatakan ya, agar kita tidak terpapar oleh hal seperti itu, kita harus melakukan jeda, puasa dulu terhadap konten yang sudah terlalu banyak kita konsumsi. Kita harus berusaha untuk nggak mengkonsumsi konten. Kayak kalau orang masuk ke toko parfum, terus mencoba parfum setelah botol ke-6, ke-7, kalian pasti sudah bingung kan? Dan nggak bisa objektif menilai rasanya. Ambil botol kopi dan coba untuk hirup. Karena dengan seperti itu, nasal dan penciuman kita ini akan menjadi netral lagi. Nah, ini sebenarnya kan sesuatu yang sama kayak zaman dulu. Saya ingin menyapa teman-teman saya dulu yang pendukung Prabowo. Terus kemudian saat Pak Prabowo ini berpihak pada Pak Jokowi, mereka akhirnya berhenti mendukung Pak Prabowo lagi. Halo, apa kabar? Kalau datang saya ketemu suka saya cengin mereka ini. Karena ya tadi itu, mereka itu bisa jadi nggak dukung Pak Prabowo. Mereka hanya benci sama Pak Jokowi, maka mereka mendukung orang yang menjadi simbol dari kebencian itu tadi. Dan ini mungkin yang terjadi dengan hal-hal yang tadi ditanyakan dan terjadi selama ini. Kita harus tahu dulu mengapa kita menyukainya. Jangan karena kalian relate gitu loh. Sama seperti misalkan kita melihat seseorang nih. Kadang saya ketemu sama orang ini mengunggah sebuah konten. Tapi terus kemudian dia ini mempost dan mengikuti, padahal dia belum melihat konten-konten yang lainnya gitu loh. Nah, pas saya tanya, kenapa kamu ikuti dia? Ya karena saya relate. Dari berapa konten? Ya baru satu ini. Lah terus gimana gitu loh. Coba untuk mencari tahu siapa. Apakah dia ini memang seseorang yang memang pantas? Karena itu adalah pemikirannya. Atau dia pun itu re-upload konten orang lain atau diterjemahkan menjadi milik dia. Dan ya ternyata relate-nya kamu sama orang yang sebenarnya di-upload kontennya bukan dengan orang ini tadi. Nah kan celakanya seperti itu, dan ini saling mempengaruhi. Kita nggak pernah tahu kondisi kita. Nah kebayangkan orang-orang yang dahulu itu mendukung Yai Mim, percaya bahwa oh ini adalah seorang Yai yang mendermakan kehidupannya, bahkan mengajar di rumahnya,
terus diteror oleh orang-orang sekitarnya, sampai dia, padahal saya nggak ngerti saat dia dianggap melakukan sholat di tempat terbuka di tengah malam itu kan, saya nggak ngerti ya itu aliran apa gitu. Nah terus kemudian sekarang kejadian seperti ini, orang yang dulu itu kan bisa saya terus kemudian tuh kan orang-orang yang bawa-bawa agama tuh kebanyakan problematik. Nah akhirnya jadi sebuah framing yang nggak sehat. Maka sebelum kita jeda, kita harus cari tahu dulu, riset dulu lebih jauh. Jangan ujuk-ujuk kalian memfollow, mensubscribe, mengikuti orang lain. Padahal bisa saja konten yang lainnya itu bertentangan dan orang tersebut fake sebenarnya. Maka untuk kalian semua yang ingin mengikuti saya, ikuti konten saya sebelum-sebelumnya, sebelum kalian pencet tombol subscribe. Bahkan di sini ada Microsoft Digital Civility Index ya di tahun 2020 untuk Indonesia sendiri netizennya paling tidak ramah, nomor 29 dari 32 negara gitu. Cuman kalau kita berbicara ketidakramahan atau mungkin apa ya bahasanya, militansi yang berlebihan dari netizen Indonesia ini, apakah karena ada pengaruh dari kebebasan berpendapat yang mungkin kebablasan di Indonesia juga, atau mungkin ada pengaruhnya juga karena undang-undang ITE yang belum apa ya? Itu satu hal ya, saya nggak pakai kartu di sini, itu satu hal, bahwa kebebasan berpendapat itu tentu saja sangat mempengaruhi. Karena sebenarnya kan kebebasan itu diberikan saat seseorang sudah dewasa. Nah netizen Indonesia belum dewasa karena mereka itu nggak berpendidikan. Hanya sedikit sekali yang akhirnya mereka ini memilih untuk berpendidikan, dan itu nggak ada urusannya sama sekolah atau tingginya sekolah kalian. Berpendidikan itu artinya mengamalkan apapun yang selama ini dididikan pada kita dan melakukannya dengan benar. Nah, tidak berpendidikan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa kebanyakan orang Indonesia itu munafik karena mereka berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan mereka di sosial media. Di dunia nyata mereka akan bilang, "Nggih bos, siap tuan, oke saya akan lakukan." Nggak berani ngomongnya di belakang dan sebagainya. Giliran mereka mendapatkan kesempatan di sosial media, mereka nggak harus bertemu atau berinteraksi langsung dengan orangnya atau nggak kenal. Mereka seenak-enaknya melakukan banyak hal. Pelecehan yang bersifat verbal di dalam sosial media, penghinaan, pembulian, mereka lakukan itu. Tapi saat berjumpa, mereka akan bilang, mereka orang yang pertama kali nggak ingin membuli, nggak ingin menyakiti orang dan sebagainya. Coba kita tontonlah orang-orang yang kemarin itu kalah atau masuk ke dalam residual pemilu. Coba sekarang ngata-ngatain Pak Prabowo-nya seperti apa. Mereka pasti akan menyalah-nyalahkan dan berusaha seperti itu setiap saat. Dan saya harap kalian semua tidak jadi salah satunya. Apakah kalian termasuk orang yang setuju dengan konten ini? Dan termasuk yang suka kecele dengan apa yang kalian lihat di sosial media? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Dan semoga Yaimim bisa mulai menyesuaikan karena sepertinya beliau akan berlebaran di ruang tahanan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.